Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi, wa mawalah, wa man ittaba'ahu ila yaumi la nihayata lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhawat, hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa sama-sama duduk di dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari risalah Sittatu Mawadhi' Minas Sirah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Di mana jamaah sekalian kita masih berada pada al-mawdhi'ul awal, ya, titik yang pertama dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya diketahui dari perjalanan sirah Nabi di awal diturunkannya wahyu, ketika ternyata orang-orang musyrikin dahulu mereka adalah kaum ya yang walaupun mereka melakukan banyak kezaliman, banyak kekejian, pelanggaran dan berbagai macam kenistaan yang mereka lakukan, ternyata mereka juga adalah kaum yang melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, mereka adalah orang-orang yang juga beribadah kepada Allah seperti melaksanakan ibadah haji, umrah, sedekah, na'am, dan tetap memakmurkan Baitullah, menjaga tanah haram dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian kata penulis rahimahullah, wa ajalluha indahum asyirk, fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ilallahi indahum. Yang paling hebat dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Iya. Jadi mereka juga adalah kaum yang melakukan berbagai macam kebaikan dan ibadah kepada Allah. Tapi ternyata ibadah mereka yang paling hebat adalah kesyirikan. Subhanallah ya. Makanya mereka disebut dengan masyarakat apa? Jahiliyah. Masyarakat yang bodoh, jahil. Mereka tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, maka kesyirikan ini kata beliau, ajallu ma yataqarrabuna bihi ilallahi indahum, adalah perkara yang paling hebat, yang paling mulia yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi indahum, menurut mereka.
Jadi menurut mereka, untuk mendekatkan diri kepada Allah ini, yang paling hebatnya itu dengan cara melakukan kesyirikan kepada Allah. Menduakan Allah di dalam ibadah. Mereka tidak menganggap seseorang itu sampai pada puncak kehebatan ibadah kepada Allah jika mereka tidak terjatuh dalam kesyirikan. Coba lihat ini. Benar-benar mereka adalah kaum yang sesat. Tersesat dari jalan kebenaran. Betul, masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim yang mereka jalankan, yang mereka anut, ya. Terkhusus dalam pelaksanaan ibadah haji, mereka masih menganut paham-paham dari ajaran Nabi Ibrahim. Walaupun sebahagian sudah ada yang dirubah seperti yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Ya. Tapi sayangnya, ibadah mereka itu bergelimang dengan kesyirikan. Jadi sini perlu dipahami jamaah sekalian, bahwa orang musyrikin dahulu, sebesar-besar kesyirikan dan pelanggaran yang mereka lakukan, tujuan utama mereka itu adalah ingin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Faham? Fahami dulu tujuan dan maksud mereka ini. Jadi mereka juga haji, mereka juga umrah, mereka juga solat, mereka juga bersedekah. Naam. Mereka juga mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan dari semuanya ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuannya. Tujuan yang sangat mulia. Tapi caranya, ya, cara mereka mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara apa? Melakukan kesyirikan. Ya. Justru kesyirikan inilah yang mereka anggap sebagai apa? Bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling hebat. Nah, ini yang paling hebatnya ini. Jadi semakin besar kesyirikan seseorang, mereka anggap itu semakin dekat dia kepada Allah. Iya. Jadi semakin dia banyak, iya, beribadah kepada penghuni kubur, semakin banyak dia meminta-minta kepadanya, semakin dia banyak membawa sesajian ke sana, itu dia anggap ini orang paling dekat kepada Allah ini. Semakin dia banyak meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara-perkara genting, ya, ataupun tidak genting, itu dianggap orang yang paling dekatnya kepada Allah. Nah, bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Perhatikan, kata beliau, kama dzakarallahu anhum annahum qalu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang mereka. Tentang siapa? Orang musyrik ini. Orang-orang jahiliyah ini. Di saat tatkala mereka berkata, seperti yang dinukilkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 3, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi ketika mereka diingkari oleh Nabi, kenapa kalian menyembah selain Allah? Kenapa melakukan pendekatan diri kepada arwah para wali? Kenapa kalian mendekatkan diri kepada arwah apa? Uzair, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana. Ya.
Kenapa? Maka mereka menjawab, ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka. Siapa mereka ini? Sembahan-sembahan selain Allah. Yang mereka andalkan selain Allah. Ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka ini illa kecuali satu tujuan saja. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Coba lihat jamaah. Tujuannya bagus atau tidak? Bagus. Bahkan ini tujuan paling hebat ini. Kita juga mau seperti itu. Kan begitu ya? Itu juga adalah tujuan kita. Itu juga harapan kita. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Tapi kenapa Nabi perangi mereka? Kenapa Allah memberikan label kepada mereka dengan syirik? Ingat jamaah, maksud dan tujuan yang baik. Maksud dan tujuan yang baik itu tidak akan menjadi baik jika cara untuk mendapatkannya itu tidak baik. Paham? Saya ulang ya. Maksud dan tujuan yang baik itu tidak akan menjadi baik kecuali jika apa? Ya, jika cara mendapatkannya itu dengan cara yang baik pula. Ya. Kalau mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, maka walaupun maksudnya baik, dia menjadi tidak baik. Nah, saya berikan contoh. Ada orang yang ingin memberi makan kepada keluarganya, anak dan istrinya. Begitu cinta dan sayangnya dia kepada keluarganya, dia bekerja banting tulang, tujuannya untuk memberi makan kepada keluarganya, menafkahi keluarganya. Tapi dia ditangkap sama Pak Polisi. Kenapa dia ada di dalam sel? Hah? Dia dalam sel karena kedapatan mencuri atau menjadi begal di tengah malam. Ketika ditanya, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu menjadi begal? Jawabannya, saya tidak melakukan ini kecuali hanya karena ingin menafkahi keluarga saya. Maksudnya bagus? Hah? Bagus. Tapi apakah Pak Polisi bisa menerima alasan ini? Tidak bisa. Karena maksud dan tujuan yang baik itu tidak akan baik kecuali jika usaha yang dilakukan untuk menggapainya dengan cara yang baik pula. Faham? Orang-orang musyrik tujuannya sangat baik. Orang-orang musyrik dahulu tujuannya sangat baik. Sangat hebat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kita juga tujuannya seperti itu jamaah sekalian. Tapi caranya berbeda. Satu faedah penting yang harus kita garis bawahi di sini. Ya. Ucapan atau kalimat sebahagian orang yang mengatakan bahwasanya selama maksud dan tujuan kita adalah surga, maksud dan tujuan kita adalah surga,
tidak usah dipermasalahkan. Ajaran apapun yang dia anut, yang penting tujuannya mau masuk surga. Tidak masalah. Ini ucapan betul atau tidak? Iya. Diberikan perumpamaan katanya. Ketika air itu mengalir menuju ke satu muara, yaitu ke laut, namun anak sungainya itu banyak. Nanti ketemu juga di muara. Seperti itu. Jadi katanya tidak perlu kita permasalahkan. Ya, ajaran apa ya saja yang dianut oleh seorang, agama apapun yang dia anut, terserah. Yang penting tujuannya kita sama-sama mau menuju ke surga. Nanti kita ketemu ke surga. Iya. Yang masalah kalau nanti ketemunya di neraka. Nah ini. Kenapa? Caranya yang salah. Caranya yang keliru. Maka dari itu jemaah sekalian, tidak cocok kalau seorang itu hanya memandang maksud dan tujuan saja, target saja yang dikejar, tanpa memperhatikan cara untuk mendapatkan target tersebut. Jikalau seandainya jemaah sekalian, kalau maksud dan tujuan itu sudah bagus, maka semuanya ini sudah dianggap musyrik, sudah baik. Tidak perlu didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat maksud dan tujuannya. Mana tidaklah kami menyembah mereka ini. Kami menyembah Lata, Al-Uzza, Al-Manat, ya, Hubal, Uzair, dan sembahan-sembahan yang lain yang mereka anggap selain daripada Allah itu. Tidaklah kami menyembah ini illa kecuali tujuannya kami adalah liyuqarribuna, untuk mendekatkan diri kami ilallah, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, tapi sayang caranya salah. Ya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya dia bisa dekat dengan Allah, caranya gimana? Caranya mereka mendekatkan diri kepada Lata. Apa kemarin itu Al-Lata? Masih ingat? Kuburan orang saleh yang dahulu ketika dia hidup selalu mengadon adonan tepung untuk membuat roti di musim haji, dibagikan kepada orang yang datang melaksanakan ibadah haji. Orang solih. Yeah. Ketika dia ini adalah orang solih, maka berusaha dia mendekat kepadanya. Supaya apa? Nanti Al-Lata ini yang mendekatkan saya dengan Allah. Kenapa harus lewat Al-Lata? Karena Al-Lata ini orang soleh. Terus salah apa ini? Supaya kita dikenal, supaya kita dekat dengan Allah, harus dekat dengan Al-Lata. Caranya dekat dengan Al-Lata, supaya kita dikenal oleh Al-Lata, caranya gimana? Iya. Sering datangi kuburannya. Datang, minyaki apa? Bawa minyak, diusap-usap nisannya. Nah, sekali-sekali bawa kurban kepadanya, sembeli untuknya kambing. Kalau tidak bisa kambing, minimal ayam. Tapi jangan ayam potong. Al-Lata tidak mau terima. Sekarang juga begitu ya? Begitu atau tidak? Ada yang ayam potong ke sana, ke kuburan? Tidak. Harus ayam kampung. Ayam kampungnya juga bukan sembarang ayam kampung. Warnanya sudah ditentukan. Iya. Bentuknya sudah ditentukan. Harganya? Oh, tidak ditentukan harganya ya.
Berarti ada kemiripan, ya, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, ternyata anggapan seperti itu ini turun-temurun sampai zaman kita sekarang. Orang-orang yang membesarkan penghuni kubur, orang-orang yang membesarkan penghuni pantai, orang-orang yang membesarkan penghuni gunung, dan yang lain sebagainya, selalu mendekat kepadanya. Anggapannya apa? Kalau antum tanya, kamu menyembah dia? Pasti mengatakan tidak. Ya, tidak ada yang bilang saya menyembah kubur. Makanya mereka marah kalau dikatakan penyembah kubur. Marah. Tidak ada yang mengaku dia menyembah kepada kubur. Tapi apa yang dilakukan kepada penghuni kubur? Keyakinan dalam hati. Ini penyelamat saya. Iya. Ini yang mendekatkan saya dengan Allah. Naam. Ini yang melakukan ini dan itu. Ini yang menyampaikan doa saya. Pada akhirnya mereka melakukan beribadatan kepadanya sebagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada kuburan Nabi yang manusia itu datang tawaf di sekelilingnya. Sebagaimana mereka tawaf di mana? Di sisi Baitullah. Bukankah itu penyembahan kepada selain Allah? Jadi, ini penting untuk kita fahami bersama jamaah sekalian. Sehingga kita betul-betul faham. Kalau ada orang sekarang yang mengatakan, saya tidak menyembah kubur, saya tidak menyembah batu, saya tidak menyembah pepohonan, saya tidak menyembah penghuni ini, penghuni itu, tidak. Ya, terus kenapa sering dikunjungi? Kenapa dimuliakan? Kenapa diagungkan? Naam. Katanya mereka itu orang-orang selamat yang menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah. Berarti ini sama dengan apa? Ucapannya orang musyrik dahulu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sama persis. Tidak ada bedanya. Nah, baik. Kata beliau, wa yaqulun, dan mereka juga berkata, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 18, kata mereka, haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka inilah para pemberi syafaat kepada kami nanti pada hari kiamat. Indallah, di sisi Allah. Jadi kenapa? Ya, dia membangun kuburan setinggi-tingginya, semegah-megahnya. Dan bukan semua kuburan dibuat seperti itu. Kuburan-kuburan tertentu saja, ya kan? Iya. Kenapa ada pohon keramat yang dibangun di bawahnya? Bangunan-bangunan yang megah. Iya. Kenapa? 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 Iya. Kenapa ada yang seperti itu? Ketika mereka ditanya, untuk apa itu? Untuk apa mereka didatangi tiap tahun? Atau setiap 3 bulan? Atau setiap ada hajatan? Untuk apa? Jawabannya, haula'i. Mereka inilah syufa'auna indallah. Pemberi syafaat kepada kami nanti di hadapan Allah. Kalau kamu tidak dekat dengan mereka, kamu tidak dikenal, maka kamu tidak akan diberikan syafaat nanti. Dan termasuk yang mereka ibadahi di masa itu adalah para malaikat. Para malaikat, mereka ini adalah makhluk, ya, yang mereka yakini, dan ini juga sama dengan keyakinan kita, bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Betul?
Kita juga yakin seperti itu ya. Mereka adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Sama, kita juga meyakini itu. Tapi bedanya, orang musyrik ketika minta, tidak minta langsung kepada Allah. Minta kepada malaikat dulu. Untuk disampaikan kepada Allah. Faham? Minta kepada malaikat, syafaati kami nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Baik, sebelum kita lanjutkan, apa yang dimaksud dengan syafaat? Karena di sini dikatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itulah pemberi-pemberi syafaat kami nanti di hadapan Allah. Apa itu syafaat? Jadi ketika orang musyrik menganggap bahwa sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah ini adalah pemberi syafaat di hadapan Allah. Ya. Maka perlu difahami apa yang dimaksud dengan syafaat. Asy-syafa'ah dari bahasa Arab dari kata asy-syaf'u maknanya adalah diddul witr, lawan dari ganjil. Berarti asy-syaf'u itu adalah apa? Genap. Itu dari bahasa Arab. Tapi dalam istilah syariat, asy-syafa'ah itu adalah ya, at-tawassutu lil ghair fi jalbi manfa'atin au daf'i madarrah. Itu kata para ulama. Syafaat itu adalah menjadikan orang lain sebagai perantara untuk mendapatkan suatu manfaat, suatu kebaikan, atau terhindar dari suatu mudarat, suatu bahaya. Ingin mendapatkan suatu kebaikan, ada orang dijadikan perantara antara kita dengan yang kita harapkan itu. Paham? Itu syafaat. Kemudian demikian pula dalam menghindari suatu bahaya, suatu mudarat. Yeah. Pada hari kiamat nanti, sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa di sanalah manusia akan berdiri sendiri-sendiri, tidak ada lagi hubungannya dengan orang lain. Jauh dari orang tuanya, jauh dari keluarganya, pisah dengan orang-orang yang dia cintai. Tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan pada hari itu. Semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing dan berkata nafsi, 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 diriku, diriku. Nah, jangankan memberikan pertolongan kepada orang, sekedar melirik orang yang ada di samping kita tidak sempat. Karena sibuknya dengan urusan masing-masing. Itu kondisi pada hari kiamat. Nah, dan di dalam syariat kita, ya, itu telah ditetapkan bahwa dalam kondisi genting di padang mahsyar nanti pada hari kiamat, ada orang-orang yang akan diberikan syafaat. Apa itu syafaat? Dimintakan, ya, orang ini, ada orang yang akan minta kepada Allah sehingga orang ini diselamatkan. Faham? Ini namanya syafaat. Dan ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat bisa memberi syafaat. Jadi asalnya orang masing-masing. Ya? Asalnya orang tidak bisa saling menolong lagi pada hari itu. Tapi ada orang-orang pilihan. Ada manusia-manusia pilihan yang Allah pilih, dimuliakan oleh Allah sehingga dia bisa memintakan syafaat untuk orang-orang yang diinginkannya. Dalam syariat ditetapkan ini. Ada syafaat pada hari kiamat. Faham? Tidak boleh mengingkari adanya syafaat pada hari kiamat. Kita semua yakin. Termasuk orang-orang yang dimuliakan itu bisa memberi syafaat pada hari kiamat siapa? Pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itulah yang disebut dengan al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji yang akan dimiliki oleh Nabi pada hari kiamat. Yaitu apa? Nabi bisa memberikan syafaat kepada seluruh makhluk pada hari kiamat nanti, ketika para nabi yang lain tidak mampu melakukannya. Disebutkan dalam hadis syafaatul uzma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti ketika manusia sudah berdiri di padang mahsyar, semuanya kepanasan, ya, kehausan, kelaparan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, ya. Di saat itulah mereka sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Berdiri di padang yang gersang, matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Manusia berkeringat. Ada yang berkeringat sampai ke mata kakinya. Ada yang keringatnya menutupi lututnya. Ada yang keringatnya menutupi pinggangnya. Bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tergantung dari kadar dosa masing-masing. Di saat itulah jemaah, manusia sangat membutuhkan orang yang bisa meminta kepada Allah agar segera ditegakkan hisab, sehingga ditentukan siapa penduduk neraka dan siapa penduduk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayatuna ila Adam wa yaquluna anta abuna, ishfa' lana." Manusia akan datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan berkata, "Wahai Adam, anta abuna, kamu adalah nenek moyang kami. Berikan syafaat kepada kami, minta kepada Allah supaya dipercepat hisab." Kata Nabi Adam, "Saya tidak bisa." Nabi Adam berkata, "Saya ini telah melakukan pelanggaran kepada Allah. Dulu saya dilarang memakan apa? Buah yang terlarang dalam surga, namun saya memakannya. Saya dilarang mendekati, tapi saya justru memakannya. Walaupun Allah sudah maafkan dan ampuni dosa beliau, Nabi Adam tetap mengingat dosanya itu." Coba lihat jamaah, bagaimana lagi dengan kita yang belum tentu diampunkan dosa kita ini. Nabi Adam saja sudah jelas-jelas Allah katakan, Allah sudah ampuni. Iya. Allah ampuni. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Tapi Nabi Adam tetap mengingat dosa itu. Satu dosa selalu diingat oleh Nabi Adam. Sehingga katanya, saya tidak mampu. Saya tidak berani minta kepada Allah memberikan syafaat kepada kalian. Nabi Adam berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hari ini saya sibuk dengan diriku." Idhabu ila Nuh. Coba kalian pergi kepada Nabi Nuh. Awalul Rasul. Dia adalah Rasul yang pertama. Kalau Nabi Adam, Nabi yang pertama ya. Tapi Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh. Adam berkata, dia adalah Rasul Allah yang pertama. Datang ke sana, minta kepada Nuh. Siapa tahu Nuh bisa membantu kalian, memberi syafaat. Wa ya'tuna ila Nuh. Manusia semuanya datang kepada Nabi Nuh. Minta kepada Nabi. Nabi Nuh juga angkat tangan. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tidak mampu. Tapi kata beliau, izhabu ila Ibrahim. Coba kalian pergi kepada Ibrahim. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menyampaikan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Saya tidak mampu.
idhabu ila Musa. Coba kalian pergi kepada Musa. Orang-orang pergi kepada Nabi Musa juga tidak mampu. Semua jawabannya sama, nafsi, diriku. Idhabu ila Isa. Pergi kalian kepada Isa. Ketika Nabi Isa didatangi, Nabi Isa juga mengatakan saya tidak mampu. Nafsi, nafsi. Idhabu ila Muhammad. Coba kalian semua pergi kepada Nabi Muhammad. Dia adalah Rasul yang terakhir. Dan dia adalah Sayyidul Anbiya. Pemimpin para Nabi dan Rasul Allah. Coba pergi ke sana. Kata Nabi, di saat itulah manusia datang kepadaku. Minta agar diberi syafaat di sisi Allah. Ini namanya syafaat ya. Ya. Ketika manusia itu tidak bisa memohon langsung kepada Allah, maka dia melalui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Rasul yang memohon kepada Allah. Maka mereka datang kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ana laha." Sayalah yang pantas dengan syafaat itu. Ini yang dijanjikan oleh Allah terhadap diriku. Nah, saya berhak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, saya pun datang ke bawah arsy Allah dan bersujud kepada Allah dengan sujud yang lama, dan saya mengucapkan puji-pujian kepada Allah yang mana puji-pujian itu belum saya hafalkan pada hari ini. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah, sujud di hadapan Allah, di bawah arsy Allah. Ya, dengan sujud yang panjang. Sampai kemudian Allah akan berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta saya akan beri. Washfa' tushaffa. Beri syafaat, saya izinkan kamu memberikan syafaat. Coba lihat. Saya izinkan kamu memberikan syafaat. Ketika itu kata Nabi, saya pun menengadahkan tangan kepada Allah. Kemudian saya mengatakan, Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, selamatkan umatku. Selamatkan umatku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, datang di hadapan makhluknya dan menegakkan hisab di hadapan mereka. Nah, inilah syafaat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga dimuliakan dan dengan memberikan syafaat kepada ya para pelaku dosa besar yang harusnya dimasukkan ke dalam neraka bisa diselamatkan masuk ke dalam surga. Nabi juga bisa memberikan syafaat kepada orang yang sudah dibakar dalam neraka, diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Dan Nabi juga bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang timbangan amalan kebaikan dan keburukannya itu sama berat. Kan kalau timbangan amalan kebaikannya yang berat, masuk apa itu? Masuk apa? Masuk surga ya? Sebaliknya kalau timbangan amalan kejelekannya yang berat, tempatnya dalam neraka. Ada orang sama. Di mana ini? Di surga atau di neraka? Yang jelas tidak ada atau. Yang ada surga, neraka. Nah, orang yang seperti inilah bisa diberi syafaat oleh Nabi. Sehingga dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam surga. Nah, dan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bisa berupa apa? Bisa berlaku kepada para penduduk surga yang surganya itu tarafnya rendah. Iya. Kalau di dunia ini mungkin disebut kelas ekonomi. Bisa naik ke VIP. Iya. Itu kalau di dunia ya. Tapi di akhirat bukan seperti itu. Iya. Jadi ada yang surganya kelasnya rendah, tarafnya rendah, diberi syafaat oleh Nabi sehingga diangkat derajatnya ke surga yang lebih tinggi. Itu berbagai syafaat yang akan
lakukan oleh Nabi pada hari kiamat. Kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Ada syafaatku nanti pada hari kiamat, diperuntukkan, saya peruntukkan untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Bisa diberi syafaat oleh Nabi. Jelas? Iya. Di antara yang dimuliakan bisa memberi syafaat pada hari kiamat siapa? Orang-orang salih, para siddiqin, para nabi dan rasul Allah yang lainnya. Iya. Yang mereka tadi tidak mampu apa? Syafaatul uzma, syafaat umum untuk seluruh makhluk. Tapi memberi syafaat kepada umat mereka masing-masing bisa. Iya. Di antaranya orang-orang yang mati syahid, yang mati di kancah peperangan, bukan bom bunuh diri. Jelas ya? Ya, kalau bom bunuh diri itu mati sakit, bukan mati syahid. Nah, jadi yang benar-benar mati, meninggal, terbunuh di medan perang melawan orang-orang kufar. Ini orang mati syahid berhak memberi syafaat pada hari kiamat, dimuliakan oleh Allah. Siapa lagi? Para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Bisa memberikan syafaat kepada keluarganya yang diinginkan. Iya. Para penghafal Al-Quran. Ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Memberikan pertolongan kepada orang lain. Terus kenapa di sini? Ketika orang musyrikin dahulu mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Dia beribadah kepada Lata, kepada Uzza, kepada wali ini, arwah wali itu, arwah nabi ini, arwah nabi itu. Dikatakan mereka ini pemberi syafaat kami pada hari kiamat. Iya. Kenapa? Dikatakan ini adalah perbuatan kesyirikan. Padahal sama. Mereka juga mengharapkan syafaat. Dan syafaat memang ada pada hari kiamat. Paham? Hah? Paham masalahnya? Iya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa syafaat ada pada hari kiamat. Ada orang-orang yang akan diberi syafaat dan ada orang-orang yang berhak memberi syafaat. Paham ya? Iya. Tapi kenapa ketika orang musyrikin di zaman dahulu, ya, membawa sesajian kepada kuburan fulan, ya, meminta dan memuliakan arwah wali fulan, datang mengunjungi kuburan Nabi fulan, minta-minta di sana supaya syafaat. Kenapa dikatakan ini adalah perbuatan kesyirikan? Perhatikan di sini baik-baik. Perlu kita pahami bersama bahwasanya syafaat ini adalah milik Allah sendirinya, hak prerogatif Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Muhammad, syafaat itu, seluruh syafaat pada hari kiamat, itu milik Allah sendirinya. Paham? Ini milik Allah. Bukan miliknya Nabi Adam. Bukan miliknya orang-orang yang mati syahid. Bukan. Miliknya Allah. Bahkan bukan milik Nabi Muhammad. Bukan. Bukan milik para malaikat. Bukan. Ini milik Allah sendirinya. Sekarang, ketika kita faham syafaat pada hari kiamat adalah milik Allah sendirinya. Kemudian kita datang ke kuburannya Nabi Ilyas misalnya. Di Yaman. Tidak tahu apakah betul itu kuburannya Nabi Ilyas atau cuma ditulis-tulis saja. Yang jelas mereka yakini ini kuburannya Nabi Ilyas. Ramai di sana. Iya. Ketika misalnya orang datang ke kuburannya Nabi Ilyas, minta syafaat kepada Nabi Ilyas. Atau datang ke kuburannya Nabi Muhammad di Madinah.
berdoa di depan kubah hijau. Minta, ya Rasul. Ingat-ingat kak dong. Ini saya datang di kuburanmu ini, jauh-jauh dari Mamuju. Saya harapkan kamu syafaati saya pada hari kiamat. Apakah ini perbuatan benar atau tidak? Ingat, syafaat milik siapa? Milik Allah. Kalau syafaat itu miliknya Allah, berarti kalau kita butuh syafaat, minta sama siapa? Minta sama siapa? Minta sama Allah. Jangan minta kepada Nabi. Jangan minta kepada wali. Memang hari kiamat mereka diberikan kesempatan memberi syafaat. Tapi lihat, ingat ya, memang mereka bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Tapi ingat, itu bukan milik Allah. Allah yang beri kepada mereka kesempatan. Paham? Allah yang berikan mereka kesempatan. Coba lihat Nabi tadi dalam syafaatul uzma, Nabi tidak serta-merta mengatakan, "Oh, sini semua mau saya kasih syafaat." Tidak. Nabi datang minta izin di bawah arsy Allah, bersujud dengan sujud yang lama. Nanti Nabi beri syafaat ketika Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta saya beri. Washfa' tusyaffa'. Beri syafaat. Aku akan izinkan kamu memberi syafaat. Berarti harus izin. Ya, karena ini miliknya Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, jelas kekeliruan orang musyrikin dahulu. Ketika mereka mengatakan mereka ini yang kami sembah adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Keliru. Kenapa? Karena syafaat bukan milik mereka. Bagaimanapun mulianya dia di sisi Allah. Sekalipun makhluk yang paling dekat dengan Allah tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau kita mau mintai syafaat mereka, mereka tidak berhak. Ini haknya Allah. Paham ya? Ini haknya Allah. Maka dari itu Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a." Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat sama sekali syafaat mereka di hadapan Allah. Tidak ada gunanya syafaat mereka di sisi Allah. Illa, kecuali min ba'di ayyadzanallah, setelah diizinkan oleh Allah. Berarti ini bukan hak prerogatif mereka, tapi ini haknya Allah. Jelas ya? Iya. Setelah diizinkan oleh Allah, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah, wa yarda, dan sudah diridhoi oleh Allah. Artinya, yang mau diberi syafaat ini harus orang yang diridhoi oleh Allah. Bukan orang yang dimurkai oleh Allah. Bisa difahami? Kalau begitu, kita boleh minta dan mengharapkan syafaat atau tidak? Boleh atau tidak? Masih berselisih pendapat ini. Jawabannya boleh, tapi mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Berarti kalau misalnya saya berdoa, ya Allah, berikan kesempatan saya pada hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi-Mu. Boleh? Boleh. Ini tauhid. Minta syafaat dan ini adalah tauhid. Tapi kalau ada orang yang meminta, wahai Nabi, kamu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Berikan syafaat-Mu kepada kami pada hari kiamat. Kalau kamu tidak memberikan syafaat kepada kami, celaka betul kami. Boleh? Tidak boleh. Ini minta syafaat, tapi ini adalah kesyirikan. Minta syafaat kepada Nabi langsung, sama halnya kalau dia minta rezeki kepada selain Allah. Karena rezeki hanya milik Allah. Syafaat juga milik Allah. Faham? Jadi ketika kita minta syafaat ini kepada selain Allah, sama halnya juga kalau kita minta rezeki kepada selain Allah. Banyak orang jamaah sekalian, dia tidak mau minta rezeki kepada penghuni gunung. Iya. Tidak mau. Dianggap syirik.
Kenapa? Karena rezeki datangnya dari Allah. Tapi ketika minta syafaat, oh boleh. Dia minta syafaat kepada kuburan wali fulan yang ada di gunung sana. Yang dulu katanya bertapa 700 tahun lamanya. Subhanallah. Ini adalah keyakinannya orang-orang musyrik. Ya, dahulu. Jadi kita juga mengharapkan syafaat, orang musyrik juga mengharapkan syafaat, sama tujuannya, caranya beda. Satu bertauhid, satu musyrik. Paham? Iya. Pelajari agama sehingga kita tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu jamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.